Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya nggak on cam karena di sini lagi gelap dan gangguan sinyal. Yang terhormat Ibu Desmira STMT selaku dosen pada mata kuliah Material Teknik Elektro. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan mengenai materi logam non-ferrous, di mana di sini kami terdiri dari 5 orang beserta saya. Silakan untuk teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Vina. Terima kasih kepada moderator, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vina Ayustari dengan NIM 2283-20007. Terima kasih. Dilanjut ke adik-adik. Ya, Ayo izin, lanjut tadi. izin memperkenalkan diri. Nama Bagus Alvan Friandi dengan NIM 283-20004. Terima kasih. Iya, terima kasih. Lanjut yang lain. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya dengan NIM 2283-2027. Terima kasih. Iya, sama-sama. Adi, silakan dia memperkenalkan diri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Adi Pramono dengan NIM 2283-2026. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri, dan izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri saya. Nama saya Sikarti dengan NIM 2283-2019. Nah, untuk itu dipersilahkan kepada Adi Pramono untuk share screen, mungkin share screen referensi yang kita gunakan dulu. Jadi referensi yang kelompok 1 gunakan itu dari bukunya Bortnir tahun 2011 yang berjudul The Complete Book on Ferrous, Non-Ferrous Metals with Casting and Forging Technology dari New Delhi yang dicetak oleh Near Project Consultancy Service. Coba share screen PPT-nya. Dipersilakan kepada Vina Ayu Lestari untuk menjelaskan mengenai definisi dari logam non-ferrous. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai definisi dari logam non-ferrous. Logam non-ferrous adalah jenis logam yang tidak mengandung unsur besi atau non-ferrous dalam taraf jumlah yang signifikan. Kesulitan fabrikasi paduan non-ferrous bervariasi dengan bahan dan proses. Ada banyak komposisi yang berbeda di antara paduan aluminium. Beberapa di antaranya dapat dibentuk dingin. Dalam proses pemusnahan logam, bahan non-ferrous ringan lebih mudah dikerjakan daripada baja. Tetapi bahan yang lebih berat seperti nikel sulit dikerjakan. Boleh digeser slide-nya. Pada peleburan,
Biji logam non-ferus jarang ditemukan dalam keadaan murni dalam jumlah komersial karena mereka harus dipisahkan dari genggu sebelum biji dapat direduksi. Proses yang dikenal sebagai pembalut biji dilakukan. Salah satu metode berkonsentrasi atau mendendeni biji sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mendulang emas. Logam dan senyawa logam adalah lebih berat dari genggu, sehingga mereka mengendap di dasar lebih cepat daripada jika campuran diaduk dalam air. Metode yang menggunakan prinsip ini telah dikembangkan untuk mempercepat akumulasi senyawa logam. Dalam metode pembalut biji lainnya, biji dan genggu ditumbuk halus dan dicampur dengan air. Minyak ditambahkan dan pencampuran kekerasan diinduksi. Pada tahap ini terjadi buih dan senyawa logam tersuspensi di yang lain yang ditarik untuk diproses. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Vina Lestari yang membacakan mengenai definisi dan juga peleburan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Alfian. Dipersilakan Bagus. Baik, terima kasih moderator. Akan saya lanjutkan dari pembicara sebelumnya. Yang pertama ini ada tungku untuk peleburan non-ferrous. Nah, tanur sembur yang digunakan dalam pembuatan pig iron juga digunakan untuk peleburan tembaga, timah, dan logam non-ferrous lainnya. Ini memiliki proporsi yang sama, tetapi lebih kecil dan dari tungku yang digunakan untuk reduksi biji besi. Bahan bakar biasanya kokas dicampur dengan biji dan ledakan udara dingin mendukung pembakaran. Kokas adalah pelet atau bongkahan biji tidak boleh kurang dari setengah diameter ataupun 12,7 mm. Atau aliran udara ke atas akan membawanya keluar dari cerobong asap atau tungku. Flux ditambahkan kemuatan untuk mendapatkan logam yang lebih murni dan flux ditambahkan untuk mengurangi oksidasi. Tungku memiliki pengumpul debu dan debu yang diatur untuk menjebak tidak hanya produk sampingan yang berbahaya tetapi juga berharga. Selain tungku, operasi pemurnian non-ferrous memerlukan oven pemanggangan di mana biji sulfida dioksida di dalam oven ini. Gas pengoksidasi dipaksa melalui grates di mana biji berada. Oven pemanggang digunakan untuk tembaga dan seng. Lanjut. Nah, di sini ada pengecoran bahan non-ferrous. Elemen umum yang digunakan dalam coran non-ferrous adalah tembaga, aluminium, seng, timah, dan timah. Banyak panduan bagaimanapun memiliki sejumlah kecil elemen lain seperti antimon, fosfor, mangan, nikel, dan silikon. Metode pengecoran untuk membuat pengecoran non-ferrous di pasir sedikit berbeda dengan yang digunakan untuk pengecoran besi. Cetakan dibuat dengan cara yang sama dan dengan jenis alat peralatan yang sama. Pasir cetakan biasanya memiliki ukuran butir yang lebih halus karena sebagian besar coran berukuran kecil. Permukaan yang halus diinginkan dan suhu pertemuan lebih rendah untuk logam non-ferrous. Pasir tidak perlu terlalu tahan api seperti untuk pengecoran besi dan baja karena temperatur pertemuan yang lebih rendah. Panduan dicapai dengan penambahan elemen panduan yang tepat ke muatan dasar. Penambahan panduan ke logam murni selalu menghasilkan material dengan titik leleh yang lebih rendah. Suhu penuangan umumnya sekitar 20% di atas suhu leleh logam. Tapi jenis cetakan dan ketebalan bagian mempengaruhi nilai ini. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bagus. Selanjutnya dipersilakan kepada Aditya. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Ada produksi aluminium. Tonase magnesium terbesar yang diproduksi di Amerika Serikat menggunakan air laut sebagai bijinya. Gambar 1 adalah sketsa proses daun
Criminal Company dan mengilustrasikan langkah-langkah kunci dalam produksi ingot magnesium air laut yang mengandung sekitar 1.300 bagian per juta. Magnesium diolah dengan susu kapur. Jeruk nipis dibuat dari cangkang tiram dalam tungku yang beroperasi pada suhu sekitar 2.400 derajat Fahrenheit atau setara dengan 1.320 derajat Celcius. Ketika kapur dan air laut bereaksi, magnesium hidrat mengendap di dasar tangki pengendapan dan dikeluarkan sebagai bubur tipis yang mengandung sekitar 12% magnesium hidrat. Bubur disaring dan diperoleh hidrat yang lebih pekat. Ini diubah menjadi magnesium klorida dengan penambahan asam klorida. Larutan klorida diuapkan untuk menghilangkan air. Setelah penyaringan dan pengeringan berikutnya, magnesium klorida memiliki konsentrasi 68%. Oke, next. Itu ada produksi tembaga. Amerika Serikat memproduksi seperempat tembaga dunia dari biji yang dikenal sebagai cowpea. Adalah biji yang mengandung CuS dan CuVeS primer dan biasanya terletak jauh di bawah tanah. Proses pembuatan tembaga adalah ditunjukkan pada gambar 2. Biji dihancurkan dan dicampur dengan kapur dan silika bahan flux. Untuk memusatkan tembaga, tangki flotasi atau tempat tidur dipekerjakan. Biji tersebut dipanggang sebagian untuk membentuk campuran VES, VEO, SiO, dan CuS. Campuran ini yang disebut kalsin menyatu dengan batu kapur sebagai flux dalam tungku reverberatory. Sebagian besar besi dihilangkan sebagai zinc dan sisa besi tembaga atau mate seperti yang biasa dikenal dituangkan ke dalam konverter seperti konverter Bessemer yang digunakan di pembuatan baja. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Aditya. Dan untuk yang terakhir, persilakan kepada Adi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada produksi layout. Dalam produksi timbal, sejumlah elemen lain diperoleh kembali. Gambar 3 menunjukkan kompleksitas operasi. Konsentratnya adalah 65% hingga 80%. Timbal dan dipanggang untuk menghilangkan sulfida, batu kapur, biji besi, pasir, dan terak pasir dicampur dengan timbal sebelum disinter. Sulfur dioksida yang dikeluarkan oleh sinteri dibuat menjadi asam sulfat. Dan bahan disinter dimasukkan ke dalam tekanan tinggi berbahan bakar kokas. Gas dan debu yang dikeluarkan mengandung klorida kadmium yang dapat diolah menjadi kadmium. Batangan didandani sampah tembaga yang mengambang bergabung dengan belerang untuk menginduksi pemisahan tembaga dari sampah. Dan campuran timbal cair dioksidasi dalam debu yang dikenal sebagai tungku pelunakan. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Adi dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan mengenai logam non-ferrous. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.